Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai tren dan inovasi SIM. Tren dan inovasi dalam sistem informasi manajemen, SIM, terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan bisnis. Ada beberapa tren utama dalam SIM saat ini meliputi Teknologi baru AI. Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita saat ini. AI memungkinkan mesin untuk belajar dan beradaptasi dengan pengalaman, serta melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia. Dalam beberapa tahun terakhir, AI telah mengalami perkembangan yang pesat, membawa inovasi dan tren baru yang menarik di berbagai sektor. Penggunaan AI. Penggunaan teknologi AI telah menyebar di berbagai industri, mulai dari kesehatan, manufaktur, hingga layanan keuangan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan teknologi AI di berbagai industri. Kesehatan, teknologi canggih dapat dimanfaatkan dalam pengembangan obat baru, peningkatan hasil pembelajaran siswa, dan pengembangan kendaraan otonom yang lebih aman. Jurnalisme, penerapan teknologi inovatif dapat digunakan untuk otomatisasi pembuatan artikel berita. Perbaikan mobil, pemanfaatan teknologi canggih memungkinkan perbaikan mobil menjadi lebih mudah dan efisien. Pengaruh teknologi AI. Secara umum, AI memiliki dampak positif terhadap kehidupan manusia, antara lain meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup, dan memperluas akses ke informasi dan layanan. Namun, pengembangan dan penerapan teknologi AI yang tidak diatur dengan etika dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Setiap detik, jutaan data tercipta, dari transaksi belanja, media sosial hingga sensor kota pintar. Inilah yang disebut Big Data. Big Data adalah kumpulan informasi dalam jumlah sangat besar yang terus bertambah setiap detik. Data ini datang dari berbagai sumber, media sosial, sensor kota, riwayat belanja online, hingga perangkat pintar di rumah kita. Cara kerja Big Data dalam sistem informasi manajemen. Perusahaan mengumpulkan ribuan data dari transaksi pelanggan, stok barang, hingga kinerja karyawan. Tetapi, data mentah tidak cukup. Disinilah Big Data berperan dalam sistem informasi manajemen. Big Data bekerja dalam 3 langkah utama, yaitu pengumpulan data. Data bisa berasal dari berbagai sumber, seperti Enterprise Resource Planning, ERP, Customer Relationship Management, CRM, media sosial, hingga perangkat IoT, Internet of Things. Analisis dan pemrosesan data. Pemrosesan data besar memerlukan teknologi seperti Artificial Intelligence, AI, Machine Learning, dan Cloud Computing untuk mengidentifikasi pola dan tren tersembunyi. Visualisasi dan pelaporan. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk grafik atau dashboard agar mudah dipahami dan digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Cloud Computing. Cloud Computing adalah teknologi yang menggunakan internet untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data melalui server jarak jauh di mana pengguna dapat mengakses layanan komputasi tanpa harus memiliki infrastruktur sendiri. Karakteristik Cloud Computing. 1. Swalayan, on-demand self-service. Pengguna dapat secara otomatis menyediakan dan mengelola sumber daya komputasi, seperti server, storage, jaringan, kapan saja diperlukan tanpa memerlukan interaksi manual dengan penyedia layanan. 2. Akses bersama, Broad Network Access. Layanan cloud dapat diakses melalui berbagai perangkat dan platform menggunakan koneksi internet standar. Baik melalui laptop, smartphone, tablet, atau komputer desktop, pengguna dapat mengakses aplikasi dan data mereka dari mana saja selama ada koneksi internet. 3. Sumber daya bersama, resource pooling. Penyedia cloud menggabungkan sumber daya fisik mereka seperti CPU, memori, storage, bandwidth untuk melayani multiple pengguna secara bersamaan. 4. Elastisitas cepat, rapid elasticity. Kapasitas dapat ditingkatkan atau dikurangi secara otomatis dan cepat sesuai dengan kebutuhan beban kerja. Model cloud computing yaitu ada model layanan cloud dan model penerapan cloud. Pertama kita akan membahas mengenai model layanan cloud yaitu 1. Software as a Service, SaaS. 2. Platform as a Service, PaaS. 3. Infrastructure as a Service, IaaS. Selanjutnya ada model penerapan cloud. 1. Cloud publik. 2. Cloud privat. 3. Cloud hybrid. Adapun manfaat dari menggunakan cloud computing yaitu hemat biaya, fleksibilitas, update otomatis, kerja kolaborasi. Selain ada manfaatnya,
Ada juga tantangan atau resiko dalam penggunaan cloud computing, yaitu kurangnya keamanan data yang dapat menyebabkan resiko kebocoran informasi, ketergantungan internet. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana meningkatkan efisiensi dalam sistem informasi manajemen atau SIM. Efisiensi dalam SIM bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi pemborosan, mempercepat pengambilan keputusan, dan menekan biaya operasional. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, seperti otomatisasi proses, integrasi sistem, pemanfaatan teknologi cloud, penggunaan analitik data dan bisnis intelligence, peningkatan keterampilan pengguna, serta pengelolaan data yang baik. Dalam penerapannya, kita juga akan menghadapi tantangan seperti ketergantungan pada teknologi, biaya awal yang tinggi, resistensi dari pengguna, serta risiko keamanan data. Contoh penerapan efisiensi SIM dapat kita lihat pada penggunaan sistem ERP untuk integrasi bisnis, dan HRMS untuk pengelolaan data SDM secara lebih efisien. Apa itu SIM kolaborasi? Jadi, SIM kolaborasi adalah sebuah sistem informasi manajemen yang didesain khusus untuk mempermudah kerja sama antar departemen atau tim dalam sebuah organisasi. Nah, kenapa sih kita perlu berkolaborasi? Tujuan utamanya adalah memfasilitasi kerjasama yang lancar dan efisien antar tim. Dengan akses informasi yang mudah dan terhubung, komunikasi jadi lebih lancar, koordinasi makin solid, dan masalah bisa diselesaikan sama-sama. Ada beberapa fungsi utama dari SIM kolaborasi. Pertama, untuk komunikasi. Anggota tim bisa ngobrol lewat chat, forum, atau video call. Kedua, untuk berbagi data, misalnya file penting atau dokumen kerja. Ketiga, untuk kolaborasi langsung di proyek, seperti mengedit dokumen bareng. Dan terakhir, manajemen proyek, memantau dan mengatur progres proyek dari awal sampai selesai. Kita lanjut ke contoh aplikasinya ya. Pertama ada Slack, cocok buat komunikasi dan kirim file secara real time. Trello, biasa dipakai untuk ngatur proyek dengan tampilan visual yang simpel. Asana, buat kamu yang suka manajemen tugas, ini cocok banget. Terakhir Microsoft Teams, gabungan komunikasi, berbagi file, dan kerja proyek dalam satu tempat.